Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas terkait sama dengan input ya, atau add atau menambah data di dalam PHP MySQL ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan ya apa yang sudah kita kerjakan di dalam pertemuan ke-13 ya. Kalau kemarin kita hanya membuat tampilan detail ya. Di hari ini, di pertemuan ini kita akan menambah fitur atau menambah modulnya. Ya. Kalau kemarin kita menambahnya melalui database, di pertemuan ini kita bisa membuat form yang bisa menambah sendiri ya, kayak gitu ya, menambah data mahasiswa ya. Seperti ini. Jadi secara garis besar nanti ya, kita akan membuat seperti ini ya. Ada file index.php ya, file index.php ini nanti kita dapatkan, kita kopikan dari pertemuan ke-13 kemarin ya. Kalau kemarin di dalam pertemuan 13 ya, saya buka ya, pastikan SAM-nya sudah jalan ya. Localhost ya, localhost wildcard ya. Kalau kemarin di pertemuan berapa, 13 ya, 13 kita sudah bisa membuat seperti ini ya. Terus kita klik detail gitu ya. Nah, di sini masih ada keterbatasan, kita tidak bisa menambah data mahasiswa ya. Di pertemuan ini kita akan coba nanti membuat satu tombol di sini untuk add data mahasiswa. Ketika data diklik, maka dia akan menampilkan form nanti ya, form untuk menambah data mahasiswa seperti itu ya. Jadi secara garis besar yang akan kita buat nanti seperti ini, terdiri dari file index.php, itu isinya untuk menampilkan data mahasiswa. Kemudian file add mahasiswa.php itu menampilkan formnya ya, form untuk add data mahasiswa. Dan yang terakhir file aksi.php itu nanti dia akan melakukan aksi. Ketika formnya sudah diklik, dia mau diapain gitu ya, dia disebutkan di aksi.php ya. Jadi seperti itu yang akan kita lakukan secara garis besarnya. Oke ya, langsung saja kita buka Visual Code-nya. Saya akan coba buat satu folder ya, karena kita udah banyak ya tadi. Pertemuan 14 seperti ini ya, minus 14 biar sama yang gue ini ya, pertemuan minus 14 ya, seperti ini. Ketika sudah membuat satu buah folder, nanti kita akan membuat 3 buah folder sesuai kerangka yang sudah saya jelaskan. Ada file index.php, file add mahasiswa, dan file aksi.php. File index.php ini didapatkan dari apa? Dari data mahasiswa di pertemuan 13 kemarin ya. Oke. Siap. Oke, ini saya buat ya, berarti file index.php ya. Terus selanjutnya file apa tadi? Add mhs.php ya. Dan yang terakhir adalah file apa? aksi.php. Oke ya, ada 3 file ini. Oke, sekarang kita dari file index.php ya. File index.php ya, itu kita kopikan dari pertemuan 13 ya. Kita kopikan seperti ini ya. Kita kopikan ke index.php seperti ini. Terus kalau kita ingat di pertemuan 13 itu ada detailnya ya. Ketika diklik dia detail seperti itu ya. Ini kita akan coba buat juga ya. Jadi file detail itu ada di P13 1B ya. Kita kopikan ya. Kita buat lagi, berarti ini filenya ada 4 ya, tambah 1 lagi berarti
detail mhs gitu ya, detail mhs.php. Oke, jadi ada 4 buah file berarti ya di sini, 4 buah file. Coba kita jalankan ya. Kalau tadi di ini kita coba di pertemuan 14 seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Ketika kita detail, oh dia salah ya, belum diganti ya. Kenapa hancur? Karena kita belum melakukan penyesuaian di bootstrap-nya. Kita lihat ya. Kita lihat dari file index.php ya, satu-satu. Jadi di dalam file index.php ya, di sini ada link rel stylesheet href css bootstrap. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa folder CSS itu kedudukannya bootstrapnya itu kedudukannya berbeda. Kalau kemarin itu kan masih sama, ketika dia ngambil CSS dia langsung bisa ngambil. Nah, ini dia harus keluar dulu. Nah, file kita ada di sini kan, harus keluar dulu baru masuk ke CSS. Berarti kalau seperti itu pembacanya di sini menjadi seperti ini kan. Apa? Jadi titik-titik dia artinya keluar dulu, baru setelah itu masuk di folder CSS seperti ini ya. Nah, jadi ini dia mengarah ke dalam sini ya. Terus yang bawah juga sama ya, berarti keluar dulu baru under backspace kayak gitu ya. Coba kita lihat. Nah, jadi benar ya, benar. Terus yang kedua, ketika kita klik detail, pasti dia akan mengarah ke P13. Nah, ini tidak kita inginkan. Berarti ketika kita ngeklik, dia harusnya ngarahnya kemana? Ke detail minus mahasiswa.php ya. Kita edit, berarti di indeksnya, di halaman ini kita edit berarti ini. Ini salah ya, karena kita ngopi dari sana. Berarti apa ini? Detail mhs.php. Yang ini biarin tetap sama ya, yang dirubah hanya filenya saja. Kita refresh lagi ya, sudah berubah. Ketika saya klik ya, dia akan lari ke detail mahasiswa. Cuman tampilannya di detail mahasiswa kenapa seperti ini? Kita tidak menginginkan seperti ini ya. Berarti ada yang salah nih di detail mahasiswa. Apa kira-kira yang salah? Sama kayak tadi permasalahannya ya, relnya tidak, linknya tidak benar, harus titik-titik backspace itu ya, backslash bukan backspace ya, titik-titik backslash ya. Nah, seperti ini ya, jadi rapi ya. Nah, ketika ini dia masih error juga ya, ini ternyata perlu penyesuaian juga nih. Berarti yang di mana nih detail mahasiswa, tombol kembalinya kemana nih? Nah, ini nggak boleh nih P13 karena kita tidak ke sini ya. Berarti kemana ini? Ke index.php ya. Index.php. Oke, jalan ya. Kita ngopi yang dari 13 sudah selesai ya. Sudah jalan, sudah lancar ya. Berarti apa yang sudah kita kopikan di pertemuan 14 ini sudah kita sesuaikan dengan file index.php dan file detail mahasiswa.php ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba menambah apa ini? Add mahasiswa di sini ya. Add mahasiswa. Ketika saya tambah add mahasiswa, dia akan menampilkan form tambah mahasiswa ya. Oke, saya tambahkan. Balik ke index.php, di bagian atas ini saya tambahkan ya. Saya membuat P di sini ya. Terus A href saya buat di sini ya. Nah, ini larinya kemana ini? Ke add mhs ya. Add mhs.php ya. Di sini add mahasiswa. Oke, saya simpan, kita lihat. Nah, ada add mahasiswa ya di sini ya. Saya pengen add mahasiswa ini ada di sebelah kiri. Ya, ada di sebelah kiri. Berarti kita perlu menambah apa ini? Kita tambah saja
kelasnya di P ya, kelasnya kita tambah apa ini, text right ya, kiri seperti ini. Dia berubah enggak? Kita lihat. Nah, dari sebelah kiri ya. Terus saya pengen ini sama kayak detail nih ya, ada page-nya ya. Berarti apa ini? Nah, yang A-nya kita kasih kelas saja di sini ya. Kelas apa ini? Page apa misalkan page ya ini ya. Ini silakan nanti dibuka di dokumentasinya Bootstrap ya. Page misalkan info gitu ya. Ada warning, ada info. Kalau info itu kalau tidak salah warnanya biru ya. Nah, seperti ini ya. Warnanya biru. Nah, ini ya, agak rapi ya. Nah, ketika nanti kita klik add mahasiswa ini, dia akan mengarah ke mana? Add mahasiswa. Sedangkan di file add mahasiswa ini masih kosong ya. Masih seperti ini ya. Oke. Ini jalan, kita klik, ini masih kosong. Oke ya. Oke, bisa ngikuti ya sampai di sini. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membuat file add mahasiswa. Yang P13 saya keluarkan dulu karena ini nggak pakai ya. Kita hanya memakai 4 ini ya. Kita akan menuju ke file add mahasiswa ya. Di dalam file add mahasiswa itu yang kita tampilkan adalah apa ini? Yang kita tampilkan adalah form nanti wujudnya ya. Oke. Nah, kalau wujudnya form bagaimana? Ya kita buat HTML-nya dulu. Terus kita buat apa ini? Kita buat ininya ya, ngelingkan ke Bootstrap-nya. Kita copy saja ya. Saya copy dari sini, terus saya copy lagi yang scriptnya yang di bawah. Add mahasiswa. Oke, kalau sudah, saya pengen dia ada di dalam kontainer ya. Berarti apa ini? Div kontainer. Yang tanya, kenapa Pak kontainer? Nah, sebentar saya tunjukkan. Ini kita buat dokumentasinya biar jelas ya. End container, kita kasih komentar biar div-nya enggak ini ya. Terus oke. Setelah itu kita coba Bootstrap 4 ini ya. Bagian dokumentation ya. Kita lihat di sini container ya. Seperti ini ya. Jadi container itu bisa seperti ini ya. Bisa kita atur ya, extra small dan sebagainya ya. Nah, ini penggunaannya ada container fluid dan sebagainya. Nanti silakan dicoba ya. Bisa nggak terlalu jauh masuk ke situ, terlalu panjang nanti ya. Oke, ya, terus di dalam kontainer nanti saya mau dalamnya itu wujudnya apa? Card ya, sama kayak yang di detail nih ya. Yang di detail di dalam kontainer ada card ya. Sama persis ya. Saya masukkan saja di sini, saya copy kan ya. Card ya. Seperti ini ya. Lebarnya 50 rem ya. Biar sama ya. Seperti ini. Nah, di dalam card itu ada card header ya. Kalau masih bingung terkait card, silahkan cari di dokumentasinya card ya. Di sini ada beberapa style, ada card model seperti ini ya, ada model seperti ini, ada model yang list group juga, ada model yang seperti ini juga. Yang akan kita pakai model yang ada kayak jendela-jendelanya ini ya. Ada cat header, cat body, dan cat footer. Itu yang akan kita pakai aja ya, yang sederhana saja dulu. Oke ya. Jadi ini ada card, di dalamnya ada div, div, benar ya, card header ya, header. Isinya apa ini? Card header ini isinya adalah tadi add data mahasiswa ya. Terus ada lagi div
kelasnya adalah card body ya. Oke, seperti ini. Card body ini nanti dia isinya apa? Form ya. Dalamnya itu isinya form. Kita cek dulu ketika saya klik. Nah, dia sudah membentuk ya, seperti ini. Oke. Nah, saya akan coba menambah nanti ya. Ini ya. Di dalam card body ini saya lihat saya tambah dengan form. Formnya itu saya cari yang inline. Silakan buka di dokumen Bootstrap-nya, kita ketikkan form di situ ya. Nah, ternyata form ini ada banyak nih ya. Ada form yang model seperti ini ya. Kalau kita pakai yang seperti ini, yang bawahnya terlalu panjang ya, nggak bagus. Kita pakai yang inline saja ya. Yang inline mana nih? Ini salah satunya. Itu inline ya. Form group yang inline mana nih? Ya kayak gini ya. Oke ya, mirip-mirip kayak gini nih. Jadi formnya nanti ada name, nama, ada gender ya, ada apa lagi, jurusan kayak gitu ya. Ini saya copy saja ya. Yang ini saya copy karena mirip seperti ini ya. Nanti sekarang kita copy, kita taruh di mana nih? Kita taruh di sini ya. Nih, saya paste. Oke, saya rapikan formnya ya. Formnya saya rapikan, mana nih, sampai mana nih? Div body kebablasan. Nah, di sini ya. Oke, saya type biar rapi formnya. Nah, ini. Nah, ingat di dalam form itu secara default dia akan menampilkan apa? Metodenya. Secara default metodenya adalah get ya. Kita nggak mau seperti itu, akan kita rubah. Terus yang kedua adalah actionnya ya. Ini actionnya itu apa? Ketika diklik submit dia nanti lari kemana? Nah, kalau seperti ini berarti saya ketika klik action dia akan saya buat lari ke aksi.php gitu ya, sesuai alur yang tadi yang kita jabarkan. Terus yang kedua adalah method ya. Metodenya adalah post seperti itu ya. Coba kita cek. Oke ya, seperti ini. Nah, terus kita sesuaikan ya. Yang pertama adalah sesuai dengan apa ini? Sesuai yang ada di dalam database kita ya. Database-nya apa? Nah, kita buka lah di localhost ya. Kira-kira apa sih yang mau ditambah gitu ya. Buka phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin ya. Saya buka database-nya. Nah, dia ada ini nih. Ada ID tidak perlu ya, ID karena dia database. Ada name, nama, gender, email, jurusan ya. Ya, kita sesuaikan. Berarti sini name, nama, gender, email, jurusan. Oke, yang pertama. Ini isinya adalah nama ya. Ini nama bukan email. Nama. Name ya. Yang pertama itu name ya. Yang pertama adalah name. Nah, ini saya ganti semuanya menjadi name ya. Label tetap name. Ini tipenya jangan email ya, tapi apa? Teks kayak gitu ya. Terus ID-nya saya ganti juga name. Nah, hati-hati. Masih ingat di dalam form itu name itu penting ya. Jadi di sini kita harus di dalam input selain ada ID, selain ada type, selain ada kelasnya, harus ada yang satu adalah name. Karena ini buat memparsing variabelnya ya. Name sama dengan apa? Name. Oke. Terus coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, sudah berubah ya, name. Terus yang kedua adalah nama. Saya copy saja biar cepat ya.
dari sini grup row ya, sorry kurang satu, saya copy ke bawah sini ya, ada name, ada nama ya, nama ya, oke. Ini for-nya juga diganti nama ya. Teksnya juga nama, ID-nya juga nama, name-nya yang penting itu adalah nama juga ya, nama. Terus selanjutnya adalah email ya, kita kopikan saja ya, kita kopikan di sini ya, ini email ya. Email, oke. Terus ini juga kita ganti email ya, karena ini tipenya bukan teks tapi email ya, ID-nya adalah email, name-nya adalah email. Oke, kita cek lagi ya, name, nama, email. Terus selanjutnya adalah apa itu? Jenis kelamin. Jenis kelamin pakai apa? Pakai radio button seperti ini ya. Passwordnya berarti kita hilangkan ya. Passwordnya ada di mana nih? Passwordnya ada di bawahnya ini kita hilangkan ya. Nah, sekarang kita masuk di radio buttonnya, di fetch set, class, home group ya, row. Di sini ada radio button. Nah, ini kita ganti dengan judulnya. Judulnya apa? Jenis kelamin. Oke ya. Oke, terus radionya tipenya radio ya. Apa itu? Input class option checked radio. Oh ya. First radio, second radio. Ini gimana nih? First radio, second radio. Pertama dia labelnya. Oke, ya. Jadi yang di sini kita ganti inputnya ya, tipenya radio, name-nya apa ya, name-nya ini kita ganti dengan apa, gender ya, ID-nya kita ganti dengan gender ya, gender, value-nya apa, nah ini option 1 check ya, value-nya kita ganti apa ini, L berarti ya, laki-laki gitu aja ya. Oke, dia ini saya ganti dengan gender ya, biar sama. Oke, ini saya ganti menjadi apa, laki. Oke. Terus yang kedua adalah form check yang kedua ya, kita ganti input type-nya radio, name-nya adalah gender juga gitu ya, gender, bener ya, sama ya, ID-nya kita ganti dengan gender ya, value-nya kita ganti dengan P ya, perempuan, labelnya adalah kita ganti dengan gender. Sudah ada name ya, sudah ada type, yang penting ya, ini berarti apa ini, perempuan. Kita cek, refresh, nah sudah ya, sudah. Ini kenapa nggak bisa milih salah satu ya, ceknya saya hilangin deh, seperti ini. Aduh, kenapa ada dua ya, sebentar. Oh ini salah namanya. Nah, oke ya. Sekarang benar ya. Tadi namanya salah, dianggap berbeda. Oke. Terus yang ketiga adalah
Nih ya, ini saya buang karena nggak dipakai ini. Oke, sudah. Oke, jenis kelamin sudah. Dan yang terakhir apa ini? Email ya. Dia itu emailnya sudah sini. Name, nama, apa sih? Name, nama, gender, email, jurusan. Name, nama, gender, email, jurusan. Nah, seperti ini aja nggak apa-apa deh. Emailnya sudah ada di atas ya. Emailnya sudah ada di atas. Email sudah ada kan ya? Udah. Terus yang terakhir adalah jurusan ya. Berarti ini yang checkbox saya hilangkan ya. Yang ini saya hilangkan. Oke. Kita cek lagi. Oke ya. Dan yang terakhir adalah jurusan ya. Jurusan kita akan pakai yang mana nih? Pakai ke bawah, kira-kira yang bisa dipakai yang mana tadi? Nggak mau. Checkbox sudah, select menu ya. Kita akan buat seperti ini nih. Ini kita copy saja nih yang select menu ya. Kita copy. Kita taruh di mana nih? Nah, di bawahnya sini ya. Hati-hati. Ini dia menggunakan apa ini? Div ya. Form group ya. Form, tulisnya salah. Form group terus apa itu? Row ya. Row. Oke, baru di dalamnya adalah isinya ini ya. Oke, saya rapikan. Tab, push divnya ngikut. Tab. Oke. Tab. Nah, seperti ini ya. Terus kita akan berikan atributnya ya. Dia ngapa ini? Ada select ya. Kelasnya ya. Terus setelah itu kita akan coba buat name-nya dulu di sini ya. Berarti apa ini? Name adalah apa? Jurusan. Baru isinya dari masing-masing ini apa nih? Ini isinya apa? Misalkan teknologi informasi. Terus yang kedua adalah pendidikan fisika gitu misalkan ya. Terus yang terakhir misalkan ekonomi syariah gitu ya. Oke. Value hasilnya kita tulis saja sama persis ya. Saya nggak memperhatikan itu redundant atau tidak. Teknologi informasi, pendidikan fisika, ya. Ekonomi syariah. Oke. Kita cek. Oke. Ini harusnya ada apa ini? Sebentar, kita lihat. Oh, harusnya pakai div ini ya. Label dan div ini ya. Berarti ini salah nih. Berarti saya harus pakai div apa ini? Call label saja, langsung label ya. Sama kayak ini ya, sama kayak atasnya ya. Langsung saya kasih label saja. Saya pinjam yang atas biar sama. Saya copy, saya masukkan di sini. Ini apa ini berarti? Jurusan. Kelasnya for label ini diganti jurusan. Jurusan ya. Baru di dalamnya ini kita cek dulu deh. Oke ya.
supaya ini ke sebelah, maka dia perlu apa ini, form row. Nah, pakai cool ini ya. Ini karena cool SM2 masih sisa 10 ya, berarti saya akan buat div cool SM10. Oke, seperti ini. Isinya apa? Isinya selectnya ini ya. Sorry, kurang. Masukkan ke sini. Oke, ini biar rata, rapi. Sudah. Kita refresh. Oke ya, rapi ya. Oke. Selanjutnya adalah tombolnya ini ya. Tombolnya ini berarti kita beri apa ini, jalan sign in. Kalau sign in berarti dia akan login. Apa? Add data gitu aja ya. Terus ketika di add data, dia lari kemana nih? Lari ke action ya. Berarti apa ini? Nah, ini kita tambah yang namanya name ya. Name adalah submit, itu aja deh. Submit mahasiswa. Submit MHS deh, terlalu panjang. Hai. Saya refresh ya. Oke. Ketika saya klik, dia akan menuju ke aksi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari yang diklik ini sebenarnya data yang diparsing seperti apa sih? Kita bisa melakukan inspect kayak gini ya. Ini buat ngecek dulu ya. Masuk di tab network. Coba kita bantu isi ya. Isi laki-laki apa ini? Add itu ya. Nah, ini ternyata di email ini harus disebutkan sesuai dengan email ya. Inilah canggihnya Bootstrap ya. Tanpa kita definisikan, dia sudah. Oke, sudah masuk. Saya masuk di aksi. Apa sih sebenarnya yang di parsing variabelnya di ASCII? Bisa lihat dari sini ya, di network gitu ya. Di aksi.php kita lihat di bagian paling bawah. Nah, ini ya. Data yang dikirim adalah name-nya 123, namanya 123, emailnya adalah Heri Mustafa, gendernya adalah L, jurusannya teknologi informasi, terus submit mahasiswa. Jadi datanya sudah dikirim ya. Nah, sekarang bagaimana kita menangkap data yang sudah dikirim ini ya. Oke. Jadi ada di mana nih nangkapnya nih? Ada di file aksi.php ya. Saya masuk di file aksi.php, masih kosong di sini ya. Saya akan coba buat delimiter dulu. Delimiter dulu ya. Oke ya. Oke. Nah, kembali lagi ke sini mumpung keinget. Nah, jika kita ingin ya, ini saya refresh, melakukan validasi terlebih dahulu. Jadi validasinya itu dilakukan dari client side, dari JavaScript sebenarnya. Ya, misalkan contohnya seperti ini. Ketika name-nya dia kosong, namanya kosong, dia tidak mau gitu ya, tidak mau ke aksi. Ya, itu sangat mudah sekali dengan Bootstrap. Cukup dengan apa? Menambahkan require. Ya, misalkan nih, yang name-nya harus required. Nah, jadi saya tulis gini aja, required seperti ini istilahnya. Nama juga harusnya required. Saya copy aja di sini. Saya taruh di sini. Email harus required. Oke. Cukup. Saya refresh. Misalkan saya kosongin. Nah, dia menunjukkan seperti ini ya. Dia menunjukkan seperti ini. Kalau name-nya saya isi tapi yang lain kosong, oh dia masih mau nih. Harusnya nggak mau ya. Sebentar. Berarti, oh belum ya. Ini baru apa ini? Baru di name-nya saja. Oh sudah ya. Sebentar. Require. Itu salah tulisannya. Sama dengan require sama dengan required. Seperti ini kelihatannya. Oh, tadinya
Ada yang salah itu. Ini saya copy semua deh. Oke. Oke, name nama. Oke. Saya refresh. Seumpamanya dia kosong, oke. Name-nya saya isi. Namanya juga harus diisi ya. Nah, sama. Namanya saya isi. Emailnya juga harus diisi. Oke ya, jalan ya validasinya ya. Ini validasi yang paling gampang. Meskipun nanti harusnya di alam aksi itu juga data yang ke parsing harus divalidasi juga. Tapi cara yang paling gampang yang di sini dulu ya. Tinggal pakai required atau tidak required aja. Oke ya. Ketika di add datanya, dia akan ke aksi ya. Parameter yang dikirim, caranya tadi ya di inspect tadi ya. Oke. Selanjutnya di aksi, apa yang kita lakukan ya, di dalam aksi itu kita akan menangkap ya ketika datanya ini dikirim gitu ya, ketika ada data di situ ya. Berarti gimana nih cara mendefinisikan? Berarti apa nih? If ya, pakai perintah untuk ngecek variabel atau tidak, yang namanya apa? iSet ya. Apa yang mau di-set adalah post ya, hati-hati. Yang di post itu apa? Adalah yang pertama ya. Apa tadi? Submit MHS ya. Benar ya? Submit MHS. Di add di paling bawah kita lihat. Benar ya? Submit MHS ya. Seperti ini. Oke, saya kasih kurung. Nah, seperti ini. Kita cek ya, apakah ini sudah nih berjalan sesuai ini ya. Tombol submit ditekan, seperti itu ya. Oke, harusnya muncul nanti ya. Add data ini saya kosongin, saya isi sembarang dulu ya. Ini saya isi sembarang dulu, laki-laki. Nah, tombol submit ditekan. Jadi fungsinya berjalan ya. Nah, kalau kita langsung ke sini, bisa enggak? Enggak bisa, karena enggak ada datanya. Dari mana? Dari data yang tadi di form pertemuan 13 tadi ya. Oke. Selanjut. Setelah seperti ini ya, artinya ini tombol submit MHS ditekan, maka yang akan kita lakukan apa? Ya, yang akan kita lakukan adalah membuat koneksi supaya apa? Ketika disubmit mahasiswa, maka akan kita insert ya, akan di mana? Di insert ya. Insertnya seperti apa ya? Insertnya sama ya. Ini saya kasih komentar ya, nggak kepake. Berarti di sini apa ini? Nah, hati-hati, perlu kita terjemahkan dulu. Yang diterjemahkan apa? Name-nya ya. Daripada kita menggunakan yang seperti ini, post-nya ya, kayak gitu ya. Kita terjemahkan dengan name ya. Ini untuk merubah saja yang tadinya post name menjadi name ya. Terus nama, post nama. Kalau nulis seperti ini nanti kan repot kamu terlalu banyak. Makanya perlu disimpan di variabel dulu. Name, nama, email ya. Email. Kurang L. Name, nama, email, jurusan, post, jurusan. Kayaknya kurang satu deh. Gender ya. Gender sama dengan post gender. Oke. Ini sudah ya, berarti seperti ini ya. Ketika disubmit, maka dia ngapain? Ini kita akan melakukan apa nih? MySQL query. Ya. Nah, query-nya bagaimana? Ya, query-nya adalah, nah kita tulis nanti. Ya, sebelum kita membuat query,
kita perlu apa? Melakukan koneksi terlebih dahulu. Masih ingat kan? Bagaimana cara melakukan koneksi? Buat sebuah variabel con, gitu ya. Variabelnya apa? Mesti con, tidak harus con, boleh sembarangan ya. Jadi con apa ini? MySQLi ya. MySQLi kurang Z, salah sorry. MySQLi connect gitu ya. Connect ya. Ini apa ini? Con dan sorry, con. Ini apa ini? Berarti ini localhost, sorry ya. Susahnya minta ampun ngomong localhost. Terus root ya, passwordnya kosong, dan terakhir adalah db webti seperti ini. Oke ya, saya cek dulu di aksi. Kenapa ini? Add aksinya apa ini? Webti asumsi, ada yang salah, sorry. Apa itu? Yang salah adalah db web. Salah, harus ada tanda petiknya, sorry. Sudah malam jadi penglihatannya agak kabur, bos. Oke. Sepertinya ada masalah lagi nih ya. Localhostnya, waduh, payah. Localhost, bos. Ada lagi apa ini? Kurang L, waduh. Localhost seperti ini. Nah, oke ya, oke, nggak ada apa-apanya, berarti koneksi anggap saja berjalan lancar dulu ya. Nah, terus selanjutnya adalah kita akan membuat apa ini? Query. Query-nya ada di mana? Di dalam submit ya, jangan di luar submit. Kalau di luar submit, query-nya nanti berbahaya ketika dia dijalankan, maka akan melakukan query ya. Query ya. Masih ingat cara melakukan query-nya? Jadi kalau di dalam database itu insertnya pakai apa? Insert into ya. Apa ini? File into apa? Into tabel mahasiswa ya. Mahasiswa kayak gini ya. Mahasiswa apa yang filenya yang mau diinput ya? Ada name seperti ini ya, saya kasih petik saja name, terus nama ya, terus email benar ya, nama, name, email. Sorry, saya buka dulu nama, name dulu ya, name, nama, gender, email, name, nama, gender, email, name, nama, gender, email, gender, email, terus jurusan ya, jurusan, values. Nah, values-nya seperti ini ya. Apa? Values-nya adalah name diisi dengan name gitu ya. Name diisi dengan name. Terus nama diisi dengan nama. Ya, terus email diisi dengan email. Gender diisi dengan gender ya. Gender diisi dengan gender. Gimana nih? Oh ini ya. Gender sama dengan gender. Terus terakhir adalah jurusan ya. Jurusan.
Oke, titik koma. Titik koma lah. Saya buat word wrap ya biar nggak bingung. Word wrap. Nah, seperti ini ya. Oke, ini query-nya. Terus selanjutnya adalah apakah query ini langsung bisa dijalankan? Enggak, kita pakai yang namanya apa? MySQL query ya. Jadi saya tulis seperti ini, jika ya MySQL query sama dengan true ya. Jika tidak ada yang salah, true, maka ini kelihatannya ada yang salah nih, gender ya, gender ini kurang. Ini ya. Jika MySQL query-nya true, maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah saya pengen message-nya ya, message-nya ini nanti biar tampil ya. Tulisannya gimana sih? Ini ya, message data berhasil di-input gitu ya. Terus else jika tidak, message data gagal. Dikasih apa? Keterangan MySQL ya, error. Oke. Nah, seperti ini. Jadi jika true, dia akan menampilkan pesan message-nya data berhasil di input. Jika else, maka datanya gagal. Ya. Oke, selanjutnya adalah saya akan coba buat apa ini? Biasa, kita buat view-nya. Ini masih kita jadikan satu dah. Nggak apa-apa. Oke, caranya gimana? Caranya saya keluar dulu dari PHP-nya, tetap biarin di situ. Saya pengen keluar dulu di sini ya. Di sini saya kasih detail kode add mahasiswa. Oke. Apa yang dilakukan di sini? Sama, kita pakai yang ini ya, div container ya. Terus di dalam kontainer itu ada div card ya. Cardnya itu bisa juga div card apa tadi? Oh, saya lihat di sini ya. Form, bukan form. Pakai nih. Card header ya, sama card body. Udah, formatnya seperti itu saja. Card header dan card body ya. Card header, mana card header? Aksi, mana aksi? Ya. Oke, berarti di sini ya, di card header gitu ya. Info masih gitu ya. Div body ya. Di dalam card body ya. Card body, di dalam card body ini nanti isinya adalah
ini P ya, saya kasih apa ini, message tadi ya, sama dengan message, oh sorry, bener ini, terus ditutup. Oke, saya coba ketika saya ngetikkan 1000 gitu ya, saya buat Agus, ini saya kasih agus@gmail.com ya, perempuan teknologi pendidikan fisika, saya add ya. Salah nih, using apa ini, MySQL query. Oke, kita lihat MySQL query. Oh iya, gini ya, pakai apa ini, con ya, kemudian con sama apa, sama query-nya ya. Jika dia dijalankan ini, maka oke ya, kita lihat, kita cek, kita ulangi lagi ya, saya refresh, misalkan dia 1000, namanya Agus @gmail ya, laki-laki pendidikan fisika app ya. Waduh, kenapa lagi nih, use MySQL error, apa tulisannya salah ya, oh MySQL error ya, oh MySQL error. Nah ini salahnya di sini nih, con, nah kayak gini ya, data gagal, apa ini, the manual 1 2 3 4 5 1 2 3. Nah ini yang banyak nih, salah nih, 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4 5, kok bener, name, nama, email, gender, sama jurusan ya. Yang salah yang oh ini enggak usah daripada petik nih, harusnya sih nggak ngaruh ya. Oke ya, ternyata itu ya, ini harusnya nggak pakai tanda petik, tadi saya pakai tanda petik. Oke, datanya sudah di post, dikirim ya. Ini kenapa nggak jalan, karena ya di sini kita belum menambahkan nih ya, nih, ini cukup menguras tenaga juga ini buat seperti ini ya, harus sabar. Ini sudah, yang bawah pastikan di sini, di mana, di paling bawah. Oke, seperti ini ya, data gagal duplikat ya, karena duplikat tadi ya. Oke, dan selanjutnya yang terakhir adalah ketika dia di sini, maka kita harus membuat apa ini, div card footer ya, footer ya, tulisannya gimana sih, footer ya, kita buat href di situ ya, href kemana, ke index.php di sini ya, kembali ke data mahasiswa. Oke, ini ya, kembali ke data mahasiswa. Oke, ini Agusnya sudah masuk. Kenapa tadi adalah duplikat kayak ya? Coba saya tambah lagi, misalkan name-nya adalah 22 ya, Ilham gitu ya. Ilham nih, ilham @gmail.com ya.
seperti ini, laki-laki itu kan ini. Pendidikan fisika, add ya, data berhasil diinput, saya bisa kembali ke data, dia masuk. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya tambah lagi, kalau saya lihat, saya klik, nah dia harus datanya diisi ya. Oke, seperti itu ya. Oke, saya kira seperti ini ya. Nanti bisa dicoba ya, nyobanya pelan-pelan ya. Kalau udah pelan-pelan ya pasti akan repot nanti ya. Oke, saya kira untuk input sampai di sini, nanti kita lanjutkan dengan hapus terlebih dahulu. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.